Ya, gedungnya teman-teman sama majikanku itu udah dibookingin kalau hari ini kita bakalan bikin video. Jadi nanti insya Allah di dalam bisa bikin video, oke? Pulang dulu, ini lumayan crowded sekali tempatnya. Banyak mobil-mobil gitu loh. New Treasure Haila. Hameli kok Haila. Yeah. Let's go, let's go. We make birthday cake for that. Yes. When is Daddy's birthday? Today. Today? Yes. Come here. Ayo. I don't have any presents for him. Ayo kan. Oh heck. Sebelah sana dulu. Let's go dulu. Kita udah sampai. Oh, I know where. Ini teman-teman, Take It Easy ya. Aku nggak ini. Sok tahu nemen yakin. 6:05. Kita pas banget waktunya sampai. Oh yes. Halah ting tong lah. Assalamualaikum, hai, balik lagi di akun vlog Boke Meme. Nah, jadi video ini adalah video lanjutan kemarin ya teman-teman. Sebetulnya kita lagi ada di mana sih? Jadi aku mau ceritain sedikit tentang tempat ini. Nah, majikanku itu booking tempat ini untuk kita bikin kue ulang tahun untuk papanya Genevieve. Jadi kita do it yourself atau DIY. Nama tempatnya adalah Bake It Easy dan harga cake-nya kalau untuk Hong Kong cukup lumayan relatif murah ya teman-teman, sekitaran $500 atau 1 juta rupiah untuk satu cake. Nah, untuk dekorasinya kalau misalnya kita mau kasih tambahan kayak semacam boneka-boneka itu biasanya kita nambah, tapi nggak terlalu mahal juga. Dan banyak sekali dekorasi-dekorasi lain yang gratis ya. Nah, tempat ini tuh kita disediakan buku panduannya. Jadi di situ ada buku panduan step pertama kita harus ngapain aja, kemudian step-step selanjutnya kita harus ngapain aja. Nah, kita bakalan berada di tempat ini selama kurang lebih 2 jam untuk membuat satu cake ulang tahun. Nah, kita pakai apron dulu ya supaya pakaian kita nggak kotor, walaupun nggak mungkin sih karena aku kalau bikin sesuatu itu nggak suka yang terlalu berantakan. Jadi setiap bikin sesuatu aku beresin sedikit demi sedikit. Dan ini adalah pengalaman yang sangat menyenangkan sekali teman-teman. Biasanya kita bikin cake itu di rumah dan bikin dapur itu berantakan sampai kepala aku mau pecah. Untuk hari ini mungkin tidak usah khawatir dapur majikanku kayak kapal pecah karena kita akan menggunakan dapur orang lain. Dan yang paling aku suka di sini dia itu peralatannya sangat super duper lengkap dari A sampai Z, alat baking semuanya ada di sini. Nah, kita ambil sesuai dengan instruction yang ada di buku panduan ini. Jadi ada beberapa alat yang nantinya bakal kita gunakan dan ternyata beneran kita menggunakan semua alat itu teman-teman. Begini kan, seru ya. Ini adalah beberapa aksesoris yang majikanku tambah atau kita harus nambah uang karena sesuai request majikanku ya. Dan kita juga dikasih sponge cake-nya yang sudah matang seperti ini. Jadi kita nggak usah bikin sponge cake karena terlalu lama ya. Dan di sini beneran lengkap banget. Nah, ini Genevieve lagi ya persiapan untuk kita dekor dan segala macam. Jadi semuanya dikasih instruksi. Jadi ada emas-emas atau koko-koko yang bakal ngajarin kita kalau misalnya kita bingung dengan buku instruksinya atau buku panduannya ya. Tapi Genevieve sudah lumayan, dia sudah cukup lumayan sangat expert ya, yang nggak sangat expert, tapi dia sudah tahu step by step apa saja yang bakal kita lakukan di situ karena dia selalu bikin cake juga kan di rumah. Nah, makanya dia sedikit demi sedikit dia hafal nih alat-alat ini tuh untuk apa, alat-alat ini tuh untuk apa. Kita lihat lagi buku panduannya supaya nanti tidak terjadi kesalahan. Kalau misalnya kita bingung, kita bisa tanya masnya atau ini tuh salah satu staff yang ada di sini dan dia itu khusus untuk ngajarin kita atau bantu-bantu kita kalau misalnya ada sesuatu yang kita itu nggak tahu. Dan dia tuh baik banget teman-teman, sangat apa ya, orangnya itu betul-betul telaten ya. Dan ini kita potong dulu kuenya menjadi seperti ini. Alat potong kuenya pun ada, pokoknya lengkap banget supaya si kuenya itu apa ya, presisi atau sama ya, atau apa, enggak yang satunya
tinggi, yang satunya rendah kayak gitu. Jadi semuanya itu sama dengan alat ini, menggunakan alat ini maksudnya. Selanjutnya kita akan membuat whipping creamnya. Nah, ini mixer yang aku tuh kepengen banget sebetulnya. Insya Allah mudah-mudahan suatu saat bisa kebeli ya teman-teman, amin. Nah, dan ini Genevieve dia sudah cukup handal juga sih dalam menggunakan mixer dan segala macam. Kalau misalnya kita masih kesulitan atau bingung, nanti masnya datang dan dia juga bakalan bantuin kita. Dan dia kasih waktu berapa menit untuk mixing atau mixer si whipped cream ini teman-teman. Sebelum kita dekor kuenya, kita basahi dulu menggunakan susu cair atau susu UHT seperti ini. Dan kalau menurutku di sini tuh bisa sekalian belajar ya, kayak hal-hal yang tadinya Boke nggak tahu sekarang jadi tahu. Dan menurutku ini sangat worth it sekali untuk anak-anak, apalagi karena mereka kan suka sekali dengan eksperimen-eksperimen hal baru. Kalau di rumah kan kita nggak punya alat yang lengkap ya. Nah, kalau di sini semua alat ada, jadi bagus juga untuk Genevieve teman-teman. Ini whipping creamnya sudah jadi. Kita mau kasih tambahan rasa, karena Genevieve request pengen rasa coklat, jadi kita tambahkan rasa coklatnya kayak gini. Cuma dia anaknya nggak mau dibantu gitu loh, jadi semuanya apa-apa pengennya dia yang lakuin, padahal kadang ya itu salah-salah kayak gitu loh. Dan dia cobain, katanya whipping creamnya enak banget, nggak terlalu manis juga, jadi nggak bikin enak teman-teman. Nah, ini dia anaknya memang betul-betul ini dia tempatnya cukup lumayan luas, ada banyak sekali juga mixer dan dekorasi-dekorasi seperti ini. Kalau ini kemungkinan nambah uang ya, karena ini yang lucu-lucu banget tuh, kayak boneka-boneka kayak gitu-gitu, tapi nambah pun gak terlalu mahal teman-teman. Dan ini alat-alat yang lainnya juga ada di sini. Oke, langsung saja kita dekor kuenya menggunakan whipping cream yang sudah kita buat dan dikasih tambahan sedikit coklat supaya rasanya itu ada rasa coklat-coklatnya kayak gitu loh. Nah, ini dia Genevieve yang mau dekor. Dia nggak boleh aku yang pegang loh, semuanya harus dia. Ya udah, karena hari ini spesial ultahnya papanya dia, jadi biarkan dia yang melakukan eksperimen ini supaya nanti majikanku juga seneng ya dikasih surprise. By the way, majikanku nggak tahu loh hari ini kita bikin cake, bikin sendiri ya. Kemungkinan dia tahu bakalan ada cake, tapi biasanya kan beli, tapi ternyata hari ini kita bikin sendiri. Dan ini majikan gue itu masih kerja, jadi nanti kita pulang ke rumah menggunakan Uber atau kayak semacam Grab kayak gitu teman-teman. Nah, ini Boke cuma bantuin aja kayak sedikit-sedikit. Overall dia yang mengerjakan tuh. Anaknya emang kayak gitu loh. Ya udahlah ya, biarkan dia bereksperimen sendiri daripada nanti ngamuk-ngamuk dia. Karena saking astagfirullahaladzim karena saking capeknya aku kerja dari pagi, dan ini sudah lagi lemes-lemesnya sebetulnya jam-jam segini, jam 3 sampai jam 5 kita di sini. Akhirnya aku duduk dulu deh sambil nungguin dia, sambil liatin dia, sambil memperhatikan dia, sambil ngasih arahan juga ke dia. Duduk dulu sebentar, malah topiku jatuh teman-teman. Tuh, dia itu kayak nggak bisa capek ya anaknya ya, padahal aku udah lemes banget sebetulnya, tapi dia tetap semangat kayak gitu loh.
個冇個點解好似 I know wait a second. Wait a second. I'll find out later. Trust the process. you build the cake, okay? How can you build the cake This is too much. like this? I'll tell you first. Tell you like this. Finally, layer ketiga kita sudah selesai. Ini saatnya kita dekorasi bagian luarnya. Jadi Genevieve pengen warna biru, katanya karena papanya itu kan laki-laki, jadi kita pakai warnanya warna biru. Nah, kemudian si kokonya ini juga ngasih instruksi ke kita, gimana bikin untuk olesan luarnya atau dekorasi luarnya. Jadi kita ambil whipping creamnya, kemudian nanti dikasih tambahan warna, sama ditambahin juga whipping cream yang masih cair, atau namanya apa ya namanya ya teman-teman, whipping cream cair kayak gitulah, intinya kayak gitulah ya. Nah, ini semuanya juga Genevieve yang ngerjain, kalau aku cuma bantu-bantu aja teman-teman. 40 cream.
Akhirnya jadi juga warna yang sesuai dengan Genevieve mau. Tapi ini tuh dia agak sedikit kesusahan ya. Makanya aku manggil masnya untuk bantuin dia, karena dia tuh nggak mau dibantuin aku, maksudnya nggak mau dikasih arahan sama aku loh. Jadi harus orang lain yang mengarahkan dia. So aku panggil mas-masnya. Nah si mas-masnya ini memperhatikan, kemudian oh ini nggak boleh begini, jadi harus lebih tebal supaya si plastiknya tuh nggak nempel di cake-nya. Kalau misalnya plastiknya terlalu nempel, nanti si cake-nya itu kan rusak ya, nanti malah hasilnya itu jelek, kayak ada warna coklat-coklatnya kayak gitu loh, yang nempel-nempel di bagian si whipping cream yang warna biru ini. Nah dia ini ngajarin, dia telaten banget loh teman-teman, sabar banget pokoknya, tapi emang harus seperti itulah ya. Nah kayak gini dibantuin sedikit sama si masnya, kemudian dia kerjakan sendiri lagi sampai nanti betul-betul selesai. Nah ini kita sudah hampir selesai, Masya Allah, tabarakallah. Kemudian untuk bagian cake-cake yang hancur atau yang nempel-nempel itu kita ini dulu ya, remove dulu ya teman-teman, supaya hasilnya jauh lebih smooth dan bagus, warnanya tidak tercampur, ada coklat, ada biru kayak gitu. Semuanya itu dikasih tahu sama si masnya, jadi betul-betul luar biasa. Finally kita sudah hampir selesai teman-teman. Ini termasuknya proses yang lumayan harus membutuhkan ketelatenan dan kesabaran yang luar biasa. Nah karena durasi videonya itu cukup lama, aku bikin video itu sekitaran kurang lebih 1 jam. Jadi aku nggak bisa tak gabungin jadi satu ya. Aku bikin part selanjutnya. Insya Allah nanti setelah part ini ada reaksi majikanku, gimana reaksinya kita kasih cake atau kue ulang tahun yang kita bikin sendiri di salah satu tempat. So jangan kemana-mana, ikuti vlog selanjutnya, oke?